Mendayung sampan ke pulau seberang, melabuh harapan di Bandar Makmur. 2020 sudah di belakang, tinggal kenangan sambil bersyukur. Habis gelap, terbitlah terang, hari yang baru penuh semangat. 2021 kini terbentang, tahun yang baru berlimpah berkat. Alfa Omega itulah Allah, pencipta waktu pagi dan petang. Di tahun baru umat berhimpunlah, kami ucapkan selamat datang. Warga GPIB merajut ketentraman, warga GPIB pembawa damai sejahtera. Marilah kita saling bersalaman, nyanyikan bagimu damai sejahtera. Datuk dan Nenek adalah pelayan, menjaring berkat sepenuh hati. Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari Sarjana Teologi adalah pelayan firman Tuhan, mendidik umat agar berbakti. Sungguh indah alam Nusantara, berkat Tuhan yang tiada tara. Mari beribadah kepada Sang Putra, agar tahun baru penuh sejahtera. Kembang di taman tanah Melayu, jangan tuan petik nanti ia mati. Janganlah kawan bermuka layu, jemaat Tuhan ayo menyanyi. Jemaat silakan berdiri.
kasih setiamu abadi. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Mata memandang ke pegunungan, dari mana pertolongan kami? Pertolongan kita dari Tuhan, pencipta langit dan juga bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pembimbing pada saat ini dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jemaat, terimalah salam, pulang kampung menumpang kapal, haturkan salam bagi saudara, kasih karunia Allah Tritunggal, kiranya melimpah atas saudara. Dan melimpah atasmu juga. Di awal tahun 2021 ini, kita tak terluput dari dosa. Marilah dengan kerendahan hati, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Sejenak kita hening dan menaikkan doa pengakuan secara pribadi. Ya Tuhan, ada kerapuhan di balik sukacita kami memasuki tahun 2021. Sebab di dalam hati dan pikiran kami memiliki keraguan, kekhawatiran terhadap apa yang akan kami hadapi ke depan. Bagi kami yang masih duduk di bangku pendidikan, kami cemas akan proses dan studi kami. Bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami merasa kecewa terhadap diri sendiri, bahkan terkadang mengeluh pada Tuhan atas situasi pandemi COVID-19. Bagi kami yang bekerja, kami khawatir akan kestabilan pekerjaan dan pendapatan kami. Bagi kami yang belum berumah tangga, kami tertekan dengan tuntutan dan perkataan orang di sekitar kami. Bagi kami yang berumah tangga namun belum dikaruniai anak, kami pun terkadang merasa sedih dengan kondisi ini. Bagi kami yang bergumul dengan penyakit, terkadang kami pun merasa pesimis terhadap kesembuhan kami, bahkan merasa ragu apakah mukjizat itu nyata. Dalam kehidupan bergereja, kami merasa komunitas beriman kami tidak memuaskan, tapi kami sendiri enggan untuk berkontribusi di dalamnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami meragukan tentang kehidupan masyarakat yang lebih toleran, saling peduli, dan pemerintahan negara yang lebih baik. Bukan hanya keraguan, kekhawatiran, tapi juga seringkali kesombongan bersarang di hati kami. Kadang kami merasa sangat yakin mampu untuk menjalani berbagai dinamika tahun yang baru, namun dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau dengan kekuatan modal-modal material yang kami miliki. Ampuni kami ya Tuhan, sebab iman dan pengharapan kami lemah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dan ayat 17 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus langsung di hatiku. Amirahnya yang kudus memulihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan baru, sudah seharusnya kita berkomitmen untuk menjalani hidup baru. Mari kita berdiri dan bergantian membaca perintah hidup baru yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia. serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, tanggal 1 Januari ini, kami mengucap syukur Tuhan begitu ajaib, boleh melayani kami. Kami hendak disapa melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun kami. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat 1-11 yang menyatakan, Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Apa harapan kita di tahun yang baru ini? Bapak Ibu Saudara, ada harapan supaya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tema yang diberikan bagi kita melalui firman ini, tahun baru, hidup baru. Hidup baru tentunya di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan raja. Dalam bacaan kita ini adalah Raja Hizkia. Saudara-saudara, Hizkia artinya Tuhan adalah kekuatanku. Apa arti nama kita masing-masing Bapak Ibu? Belajar dari Hizkia ini, kekuatan dia adalah di dalam Tuhan. Hizkia adalah raja kerajaan Yehuda, anak dari Raja Ahaz. Yang menarik Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ayat 2 tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Kenapa tidak dikatakan tepat yang dilakukan oleh orang tuanya, Raja Ahaz? Karena Ahaz ini hidup membelakangi Tuhan. Hidup dalam penyembahan berhala. Hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Hizkia berusia 25 tahun pada saat ia menjadi raja, dan ia memerintah selama 29 tahun itu karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman. Hizkia menghancurkan semua tugu-tugu berhala yang dibangun oleh orang tuanya, ayahnya, penyembahan-penyembahan berhala yang disembah oleh Ahaz. Hizkia memerintahkan orang Lewi khususnya untuk mentahirkan rumah Tuhan atau bait Allah, dan memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Dia melakukan pembaharuan di dalam ibadah yang berlangsung. Ia melakukan reformasi rohani sehingga ada perubahan yang bersifat besar-besaran, dan berkat Tuhan curahkan. Karena apa? Penyembahan-penyembahan berhala itu disingkirkan, dihancurkan. Saudara-saudara, ayat 2 tadi yang telah kita dengarkan, Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau dikaitkan dalam kehidupan kita di tahun baru ini, pribadi kita masing-masing, apakah kita juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya, yang dilakukan dalam kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Gereja bukan saja berupa gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Orang yang bagaimana, Bapak Ibu? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kecemaran. Itu yang dilakukan oleh Hizkia dalam kepemimpinannya. Hizkia melakukan banyak perubahan. Ia mengkuduskan bait Allah yang tadinya dipergunakan untuk penyembahan-penyembahan berhala. Dalam awal kepemimpinannya di dalam ayat 3 itu, Bapak Ibu, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Membuka pintu-pintu rumah Tuhan artinya mempersilahkan Allah masuk dalam kehidupan. Apakah di tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga membuka pintu hati kita untuk Kristus memerintah dalam hati kita? Atau kita menutupnya, meragukan kasih Tuhan, mengikuti gaya hidup duniawi, menomorduakan Tuhan, penyembahan-penyembahan berhala? Hizkia mengumpulkan para imam dan orang Lewi. Hizkia menyadari ayahnya telah melakukan dosa penyembahan berhala dan dia tidak mau hidup seperti ayahnya. Dia mau hidup berubah, hidup baru di dalam Tuhan. Dan itu jelas dalam bacaan kita tadi dalam ayat 6 dan ayat 7. Mengungkapkan bagi kita karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka daripada Tuhan, kediaman Tuhan, dan membelakanginya. Bapak Ibu, kalau kita membelakangi Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, apa yang terjadi? Bukan berkat yang kita alami, tetapi kehancuran. Bukan sukacita yang kita dapatkan, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi masalah kalau kita menomorduakan Tuhan. Yang menyebabkan penghukuman dan pembuangan itu dalam ayat 8 dan ayat 9. Hizkia belajar dari pengalaman orang tuanya Raja Ahaz yang telah keluar dari jalur Tuhan. Dia tidak mau hidup seperti orang tuanya, tetapi dia hidup sesuai dengan nenek moyangnya, yaitu Raja Daud. Allah masih memberikan pintu anugerah bagi keturunan daripada Ahaz ini, yaitu Hizkia, untuk mengubah kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu Hizkia ini, dia pernah jatuh sakit, dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Bapak, Ibu, kalau kita sakit, dan Tuhan menyatakan
sampaikan pesan-pesan terakhir sebelum engkau meninggal. Kira-kira pesan apa yang akan kita sampaikan bagi keluarga kita kalau kita diperhadapkan seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara, pesan apa yang kita sampaikan kepada keluarga kita? Kalau kita diperhadapkan melalui firman, engkau akan meninggal, sampaikan pesan-pesan terakhir. Itu yang dialami oleh Raja Hizkia ini. Dia memalingkan wajahnya, dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bapak Ibu, kalau Tuhan perpanjang umur kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Hizkia ini dia membangun dalam terowongan di kota Yerusalem itu sehingga terowongan air di bawah tanah itu bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Itu karena kuasa Tuhan. Dengan umur yang Tuhan anugerahkan, dia berkarya bagi Tuhan. Dia juga pernah melakukan kesombongan. Dan Tuhan memperingatkan dia dan dia ada perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan jangan kita sia-siakan. Kita bisa berada di tahun anugerah Tuhan 2021 ini, itu karena kuasa Tuhan. Melewati tahun 2020 dengan segala suka dukanya, karena Tuhan kita bisa berada sampai dengan saat ini. Tahun baru adalah lembaran awal untuk kita sebagai umat-Nya, sebagai jemaat, agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Pertanyaan saya tadi di awal, apa harapan kita di tahun yang baru? Biasanya tahun baru itu Bapak Ibu orang bertanya kepada peramal, bagaimana tahun ini? Bagaimana ini dan itu? Bapak Ibu, selama kita bertanya kepada di luar Tuhan, selama kita menomorduakan Tuhan, tidak pernah aman dalam kehidupan ini. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Kita diminta untuk hidup baru. Mulai dari mana? Dari diri kita, keluarga kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Mari di tahun baru ini Bapak Ibu, kita belajar dari Raja Hizkia. Dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia tetap setia kepada Tuhan walaupun ada tantangan yang dia hadapi, dia tetap hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah jemaat kita bersama sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami bersuka cita bersama atas anugerah Tuhan yang melayakkan kami melewati tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Dan karena anugerah Tuhan, kami dilayakkan memasuki tanggal 1 Januari 2021. Kami sadari semua ini terjadi bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semuanya karena kuasa dan anugerah Tuhan. Dalam menapaki tahun yang baru ini, pastinya kami dipenuhi oleh harapan-harapan, impian-impian yang akan kami wujudkan. Semua itu menuntut keterbukaan kami untuk mau menerima kelemahan dan mau belajar untuk lebih baik. Dalam hal ini Bapa kami mohon, kami punya sejarah, dari setiap sejarah itu kami belajar, menilai secara jujur kapasitas pribadi. Penilaian tersebut untuk mengevaluasi diri kami, menggali potensi diri kami, agar dapat berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari firman Tuhan Raja Hizkia, sekalipun dia menyaksikan kehidupan bangsanya yang diombang-ambingkan oleh serangan bangsa-bangsa di sekitar karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya. Dan itu tidak membuat Hizkia hidup seperti ayahnya. Dia mau hidup di dalam Tuhan, dia mau hidup baru. Dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Kami juga hendak membuka hati kami Bapa untuk Tuhan mengisinya di tahun 2021 ini. Bimbing kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu khususnya, Gereja GPIB Bukit Saitun. Mari Tuhan Engkau menopang hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan sepelayanan kami bersama dengan keluarga diaken penatua. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi, unit misioner pelayanan anak persekutuan teruna gerakan pemuda. Berkati anak-anak kami generasi muda dalam jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan membuka jalan bagi generasi muda dalam masa depan mereka. Begitu juga dengan bapak-bapak dalam mencari nafkah. Usaha-usaha yang dijalani baik di darat, di laut, di udara. Di tahun anugerah Tuhan ini kami mohon Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Mu, mencurahkan dalam kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat. Berkati kami sebagai ibu-ibu, Tuhan lindungi kami dalam keluarga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan. Berkati kami sebagai orang tua lanjut usia. Kami serahkan kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi sebagaimana jaminan firman, bahwa bukan saja dari dalam kandungan, tapi sampai masa tua, masa putih rambut, Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Berkati ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan mereka yang terdalam. Kami sehati berdoa untuk Bapak Pendeta Wane bersama dengan keluarga. Kami mohon Tuhan juga berikan kekuatan, kesembuhan bagi keluarga. Terima kasih Bapa, lindungi keluarga hamba-Mu, begitu juga dengan semua saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi para medis yang ada, dokter, juru rawat yang setia melayani para pasien,
Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga dalam kesehatan mereka. Berikan senantiasa ketenangan, ketelitian, agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan diperoleh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk persidangan sinode yang akan berlangsung pada tahun 2021. Majelis sinode Tuhan berkati bersama dengan keluarga, begitu juga dengan mupal-mupal yang ada regio, dan khususnya bagi kami sebagai panitia. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Dana-dana yang dibutuhkan kami mohon kecukupan yang bersumber daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kerjasama yang boleh terwujud melalui rekan-rekan sepelayanan kami, majelis jemaat, Inforkom, musik gereja, pro kantor yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Kami serahkan semua umat-Mu, jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3, jemaat tamu yang mengambil bagian melalui ibadah ini. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan sukacita hari Natal dan Tahun Baru. Kami mohon berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan umat-Mu dan kami semua para pelayan. Pegawai kantor, kostor, keamanan, driver yang ada, kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. BPPJ dalam jemaat, komisi-komisi dalam jemaat, kami serahkan semua kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Begitu juga secara khusus Bapa kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai alat Tuhan yang hidup untuk menyatakan kuasa kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa atas tahun baru ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan bagi kami tahun baru, hidup baru di dalam Tuhan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, itulah kekuatan di dalam kami melangkah. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teridang sarapan pagi ceria, tercium aroma menggugah rasa. Hidup kita akan bahagia jika bersyukur senantiasa. Tahun baru sungguhlah nyaman, haleluya, terpujilah Tuhan. Marilah semua kawan-kawan, berilah persembahan bagi Tuhan. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau melalui dititipkan di majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, dapat diserahkan langsung ke kantor Gereja GPIB Bukit Zaitun pada hari dan jam kerja, yaitu mulai tanggal 7 Januari sampai 9 Januari pada pukul 08 pagi sampai 15.30 sore. Dan yang ketiga, jemaat dapat mentransfernya ke nomor rekening Bank Mandiri yang tertera di warta jemaat. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kuasa.
Umat Tuhan, mari berdiri dan bersyukur kepada Allah atas persembahan yang sudah terkumpul. Kita berdoa secara berbalasan. Benih padi harus ditabur, tekun membajak, sabar menanti. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa setulus hati. Perahu berlayar, laut berkabut, ombaknya tinggi, arus pun kuat. Hanya padamu kami berpaut, Engkaulah Tuhan sumber berkat. Bagi Tuhan kami persembahkan untuk kasih juga keadilan. Syukur ini kami naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena kita bisa melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Itu semua karena kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga yang sudah menyertai dan menopang kita sesuai dengan janjinya. Pada hari pertama di tahun 2021 ini, izinkan saya atas nama seluruh pengurus harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Marilah kita sambut tahun baru anugerah Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, sukacita, semangat dan optimis bahwa di tahun yang baru ini pasti akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Biarlah pandemi juga segera berlalu dan kita semua sehat selalu. Selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Orang baik dapat hadiah, orang beriman berkatnya ramai. Jika ingin hidup bahagia, tebarkan kasih, wujudkan damai. Paku besi pasti berkarat, kalau lama di dalam air. Marilah pulang jadilah berkat, percaya berkatnya terus mengalir. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.